Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Khadafi, NIM 19040227, Prodi Sistem Informasi Reg B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pertanyaan seputar identitas nasional. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan pertama, beberapa faktor yang menjadi pedoman untuk menentukan identitas negara. Yang pertama adalah primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Lalu yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setiap pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Lalu yang kelima ada sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Lalu yang keenam adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketujuh ada kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan dan partai politik. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan bagaimana identitas negara Indonesia dipandang dari sudut identitas fundamentalnya, identitas instrumentalnya, maupun identitas alamiahnya. Yang pertama bersifat identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Lalu yang kedua bersifat identitas instrumental, yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lembaga negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga bersifat identitas alamiah, yang meliputi kepulauan, archipelago, dan pluralisme atau suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Masuk ke pertanyaan ketiga, hakikat bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis dan bangsa dalam arti politik. Bangsa dalam pengertian sosiologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas. Contoh, Amerika Serikat terdiri dari bangsa Negro, bangsa Indian, bangsa Cina, bangsa Yahudi, dan lain-lain. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Jadi, mereka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara. Misalnya bangsa Moro, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Tamil. Masuk ke pertanyaan keempat, jelaskan bahwa tujuan didirikan negara Indonesia itu ada 4. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat.
yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dari penggalan bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat tersebut, terdapat 4 tujuan nasional negara Indonesia. 4 tujuan tersebut antara lain, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai beberapa pertanyaan seputar identitas nasional. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.